Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Perumusan Teori Akuntansi melalui pendekatan tradisional. Untuk anggota dari kelompok 2 ini, yang pertama ada Masita Dewi Kirana dengan NIM akhir 026, lalu ada Aprilia Saputri dengan NIM akhir 055, ada Kinan Atira F. Wardi dengan NIM akhir 142, ada Bunga Araris Tamadani dengan NIM akhir 149, dan juga ada Lauca Novera Tisa Ladiva dengan NIM akhir 224. Kalau kita membahas mengenai hakikat akuntansi, sebenarnya akuntansi itu tidak hanya sekedar mencatat transaksi saja. Menurut Wolk, akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan. Informasi ini nantinya akan digunakan oleh berbagai pihak untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi, akuntansi memiliki peran yang penting karena menjadi sumber informasi keuangan bagi para penggunanya. Selanjutnya, akuntansi juga dapat dipahami sebagai suatu sistem informasi. Artinya, akuntansi mengumpulkan data keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian, data tersebut diolah dan akhirnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan ini nantinya digunakan oleh pihak internal seperti manajemen maupun pihak eksternal seperti investor dan kreditur untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, akuntansi juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban. Maksudnya, melalui akuntansi, manajemen dapat menunjukkan bagaimana mereka mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalnya, melalui laporan keuangan, pemilik perusahaan dapat menilai apakah manajemen telah menjalankan perusahaan dengan baik atau belum. Jadi, akuntansi juga berperan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen kepada pemilik. Kemudian, akuntansi juga merupakan suatu proses pengukuran dan pelaporan. Dalam hal ini, setiap transaksi yang terjadi akan dicatat, kemudian diukur nilainya, dan selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Proses ini penting agar informasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, hakikat akuntansi adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi dapat digunakan oleh berbagai pihak, misalnya investor untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak, dan kreditur untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman. Oleh karena itu, akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat akuntansi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai sistem informasi, sebagai alat pertanggungjawaban, sebagai proses pengukuran dan pelaporan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam dunia bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan dan verifikasi teori. Jadi penyusunan teori akuntansi itu ada berangkat dari observasi praktik akuntansi di dunia nyata. Lalu ada menggunakan pendekatan logis dan sistematis. Lalu yang ketiga ada mengembangkan konsep, prinsip, dan asumsi dasar akuntansi dan dapat menggunakan pendekatan deduktif dari umum ke khusus atau induktif dari data fakta ke teori. Selanjutnya ya ini ada verifikasi teori akuntansi, yaitu dilakukan melalui pengujian empiris terhadap praktik nyata, membandingkan teori dengan data laporan keuangan dan fenomena ekonomi, menilai apakah teori relevan, konsisten, dan dapat diterapkan, dan jika tidak sesuai, teori akan direvisi dan disempurnakan. Lalu tujuan verifikasi menjamin teori valid dan dapat dipercaya, mendukung pengambilan keputusan ekonomi, dan menjadi dasar pengembangan standar akuntansi. Komite Konsep dan Standar atau laporan keuangan eksternal dari American Accounting Association menyimpulkan bahwa tidak ada satu teori akuntansi keuangan yang cukup lengkap dan kaya untuk mencakup seluruh kebutuhan serta karakteristik lingkungan pada pengguna laporan keuangan secara efektif. Hal ini disebabkan karena pengguna laporan keuangan memiliki latar belakang, kepentingan, dan tujuan yang berbeda-beda, seperti investor yang membutuhkan informasi untuk menilai keuntungan dan risiko investasi, kreditor yang berfokus pada kemampuan pembayaran hutang, manajemen yang memerlukan informasi untuk mengambil keputusan operasional, serta pemerintah yang berkepentingan terhadap aspek perpajakan dan regulasi. Selain itu, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan hukum yang terus berubah juga menyebabkan kebutuhan informasi akuntansi menjadi semakin beragam dan kompleks. Oleh karena itu, dalam literatur akuntansi keuangan, teori akuntansi tidak dipandang sebagai satu teori tunggal yang berlaku untuk semua situasi, melainkan sebagai kumpulan berbagai konsep, teori, dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan kebutuhan serta kondisi lingkungan pengguna. Berbagai teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan praktik akuntansi dan membantu penyusunan laporan keuangan agar tetap relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, hakikat teori akuntansi menunjukkan bahwa teori akuntansi bersifat fleksibel dan dinamis, berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis serta tuntutan pengguna informasi keuangan sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara lebih tepat.
Baik, selanjutnya adalah metodologi perumusan teori akuntansi. Metodologi diartikan sebagai perumusan dan juga penentuan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode sendiri adalah cara yang sistematik dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah. Pendekatan perumusan teori akuntansi menurut Belkawi ada 3, yaitu pendekatan non-teoritis yang meliputi pendekatan pragmatik dan juga otoritas. Lalu ada pendekatan teoritis yang meliputi pendekatan deduktif, induktif, etik, sosiologis, ekonomi, dan elektik. Lalu ada pendekatan lainnya yang meliputi pendekatan peristiwa, pendekatan perilaku, pendekatan prediktif dan juga positif, dan ada pendekatan regulatori. Selanjutnya kita akan membahas terkait pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Nah, ketepatan dalam menjelaskan berbagai pendekatan perumusan teori akuntansi ditunjukkan dengan pemahaman terhadap metode seperti apa yang telah saya cantumkan di sini. Ada 6 metode, yaitu pendekatan secara pragmatis. Yang pertama yaitu pendekatan secara pragmatis. Artinya berdasarkan praktik akuntansi yang telah diterima dan digunakan secara luas. Artinya pendekatan ini telah umum dipakai dalam lingkup akuntansi. Yang kedua yakni pendekatan otoritatif. Teori ini dirumuskan berdasarkan aturan atau standar yang dibuat oleh badan yang berwenang, seperti pemerintah dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni pendekatan deduktif, yang mana teori ini dibangun dari konsep atau asumsi dasar yang diturunkan menjadi prinsip atau praktik akuntansi. Yang keempat yakni pendekatan induktif. Teori ini dirumuskan dari observasi dari praktik yang nyata, kemudian digeneralisasikan menjadi suatu teori. Yang kelima yakni pendekatan ilmiah, yang mana pendekatan ini menggunakan metode penelitian empiris dan pengujian hipotesis. Dan yang terakhir yakni pendekatan etika, sosiologis, dan ekonomi, yang mana pendekatan ini menekankan nilai moral, dampak sosial, atau konsekuensi ekonomi dalam penyusunan teori. Sementara itu, pendekatan selektif dalam perumusan teori akuntansi, yakni ketepatan dalam menjelaskan pendekatan selektif yang berkaitan dengan kemampuan memahami bahwa teori akuntansi dapat dirumuskan melalui pemilihan alternatif metode atau konsep tertentu yang dianggap paling relevan dan bermanfaat bagi tujuan pelaporan keuangan, termasuk kemungkinan pemilihan metode oleh manajemen untuk kepentingan tertentu. Pemilihan ini didasarkan pada kegunaan informasi, relevansi, dan tujuan pelaporan keuangan. Contoh konsep yang dikaitkan yakni salah satunya selective financial misrepresentation hypothesis, yang mana manajemen dapat memilih metode akuntansi tertentu untuk tujuan tertentu dan mempengaruhi laporan keuangan.